Kak, warna-warna yang mungkin terang. Oke, untuk kakak yang di depan, sudah siap? Siap. Siap. Kan nama aku Kade Arya Tenapra M, bisa dipanggil dengan Arya atau bisa dipanggil juga dengan Yaya. Untuk sekarang kesibukannya Kak Yaya apa aja ya? Kalau sekarang kesibukannya itu ada dua aja sih, tentang organisasi sama di perkuliahan aja. Organisasi yang Kak Yaya ikutin untuk sekarang itu apa aja? Kalau organisasi yang tak ikutin sekarang itu, kalau yang di kampus itu cuma ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau misalnya orang Bali itu ada STT. Motivasi atau alasan Kak Yaya mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri itu apa? Waktu pertama kali daftar di BEM itu karena pengen mungkin lanjutin ya dari sebelum-sebelumnya, karena di SMP juga 2 periode ikut OSIS, habis itu SMA juga 2 periode juga ikut OSIS. Jadi sebenarnya itu yang waktu kuliah agak ragu juga sebenarnya mau ikut BEM atau tidak, karena lumayan lah udah SMP SMA tuh udah ada ikut OSIS. Jadi ada lumayan berpikir-pikir juga apakah masuk BEM atau enggak. Jadinya waktu perusahaan terakhirnya itu aku pikir-pikir ya udah coba aja lagi sekali lah, sambil nambah-nambah teman juga. Kalau sulit menghadapi di organisasi sebenarnya itu yang pertama adalah tentang waktu sih sebenarnya, karena kalau ikutin organisasi itu pasti banyak bakal waktu kita yang kan harus kita korbankan, dan juga kan banyak tuh ada sifat-sifat orang, jadi ya kita di sana belajar bagaimana banyaknya aneka ragam dari sifat-sifat orang, dan juga kita seperti bilang tadi itu tentang waktu, kita banyak juga yang waktu harus kita korbankan untuk organisasi. Pengalaman paling berkesan sebenarnya waktu organisasi, sebenarnya semua ada waktu berkesannya, jadinya lumayan bingung juga sih yang mana mau dipakai kalau berkesannya itu, karena semua masing-masing punya ceritanya masing-masing, ada positif dan negatifnya juga bagi aku yang aku alami sampai sekarang juga sih. Makanya lumayan bingung juga kalau misalnya disuruh pilih yang mana yang paling berkesan, tapi aku anggap tuh semua tuh berkesan bagi aku sendiri, agar sampai sekarang tuh semua itu berkesan sebagai aku, sebagai pembelajaran. Ada nggak perubahan yang dirasakan dalam diri Kak Yaya setelah kakak mengikuti organisasi tersebut? Yang pertama mungkin dari orang yang introvert mungkin mulai bisa dengan orang-orang banyak tuh mulai bisa beradaptasi. Itu yang pertama, karena sebenarnya itu aku mungkin yang pertama kali kalau misalnya masuk ke BEM itu juga, waktu pertama kali aku masuk ke BEM itu aku cuma duduk mojok doang, nggak mau maksudnya sosialisasi itu orang-orang banyak tuh masih belum bisa, ajak-ajak ngobrol tuh masih belum bisa. Kalau misalnya diajak ngobrol baru aku mau ngobrol, kalau misalnya nggak ditanya atau gimana aku diam aja mojok. Tapi lama kelamaan jadinya sudah mulai terbiasa mungkin, walaupun masih ada beberapa dikit-dikit sifat yang bisa bilang introvert itu masih ada di dalam diriku. Jadi kalau misalnya aku ditanya sama orang yang baru aku kenal, aku baru bisa maksudnya jawab secara habis itu tektokannya itu ngomongnya baru bisa bagus. Kalau misalnya aku nanya duluan tuh lumayan agak gini sih, agak susah juga. Kalau misalnya aku itu masih ada dalam diriku sih kalau misalnya ditanya. Kalau dari Kak Yaya sendiri nih, apa sih prinsip atau moto hidup yang Kak Yaya pegang untuk menjalani hidup kakak? Jalani alurnya, nikmati prosesnya. Kalau misalnya itu bersifat positif untuk kalian, jadi itu apresiasi. Kalau misalnya itu masih menurut kalian itu kurang, jadi itu evaluasi untuk kedepannya, bahwa kalian itu harus gimana nanti kedepannya, kayak gitu sih. Di dalam organisasi kan pasti kita bekerja dengan banyak orang. Tanggapan Kak Yaya terhadap partner kakak yang ada di organisasi sekarang ini itu seperti apa? Partner di organisasi sekarang, orangnya tuh dia satunya cantik, satunya ganteng, jadinya pas juga. Dia ada satu cewek, ada satu cowok, dan sebagai dua orang yang ajakku bekerja tuh, mereka tuh bisa selalu bilang sebagai penjaga aku, misalnya penjaga aku di belakang. Kalau misalnya aku mulai goyah, mereka yang bakal netepin aku biar langsung tetap tegap gitu loh. Jadi ya kalau misalnya aku terima kasih juga buat mereka karena selalu ada di belakang aku, dan juga selalu backup aku apapun yang terjadi. Dan selama aku misalnya tidak bisa menghadiri sesuatu, pasti mereka bisa backup satu sama lain. Itu sih. Oke, jadi partner kakak saling melengkapi ya, selalu ada untuk kakak gitu. Oke, untuk Kak Yaya, di dalam sebuah organisasi pasti ada dong suka dan duka yang kita rasain.
untuk Kak Yaya sendiri, apa sih suka dan duka Kakak selama Kakak mengikuti BEM itu sendiri? Kalau bicara tentang suka dan duka, mungkin kita bicara tentang duka dulu ya. Kalau misalnya duka, mungkin kalau misalkan kita sudah lama nih kerja, misal kalau aku sudah saya bilang 3 tahun ada di BEM, nanti misalnya kita sudah demisioner nanti dan berpisah dengan teman-teman yang kita sudah ajak kerja 3 tahun, nanti bakal di sana sih dukanya, karena bisa dibilang kita sudah ada cerita selama 3 tahun dan tiba-tiba tuh sudah kayak mulai terpisah, maksudnya mulai menjalankan sesuai dengan gini masing-masing, jalan masing-masing. Karena sebelumnya kita kan di organisasi itu punya satu jalan yang sama, tapi nanti setelah kita keluar dari organisasi itu dan sudah demisioner, kita akan menjalani jalan masing-masing. Itu sih lebih sedihnya. Dan juga untuk sukanya itu karena sudah 3 tahun, kalau dari aku itu dapat banyak teman sih kalau gini ya. Jadi bisa tahu banyak sifat dari orang-orang dan juga banyak teman. Itu aja sih. Boleh tahu dong username IG-nya kakak apa ya? Username IG itu Arya_Wirtiana. Oke, jadi username IG dari Kak Arya, teman-teman, Arya_Wirtiana. Jangan lupa di follow untuk berteman lebih dekat dengan Kak Arya. Apa dong musik favoritnya yang kakak suka dengerin? Oke, kalau misalnya tentang musik, sebenarnya dari aku suka-sukanya dengar, karena kalau misalnya buat tugas atau lagi buat proyek-proyek yang lain tuh pasti aku buatnya itu sambil dengerin musik, biar ada aja sambil nyanyi dikit-dikit, walaupun nanti tugas itu lumayan susah. Kalau dari lagu yang untuk saat ini sering aku dengar sih lagu dari Leon Sinatra sih. Oke, boleh di-spill judulnya mungkin kak? Kalau judulnya itu Curhat Untuknya. Curhat Untuknya. Warna kesukaan Kak Yaya. Dari warna kesukaan itu, apa sih alasan kakak bisa suka sama warna itu? Kalau warna kesukaan itu mungkin sama dengan warna bendera kita, itu ada warna merah dan juga warna putih. Kenapa? Kalau misalnya warna merah itu mungkin dari kecil aku suka warna-warna yang mungkin terang, dan juga warna merah tuh dulu aku diajarin tuh bahwa tuh lambang keberanian sih, makanya jadi suka dengan warna merah tuh gara-gara itu. Dan mulai dari kecil, walaupun sebenarnya aku nggak berani orangnya, tapi dari sana biar aku belajar untuk berani, jadinya aku suka warna merah. Habis itu kalau misal tentang warna putih, sama sih, tentang warna merah kan itu juga warna terang, jadinya untuk mengimbangi warna merah, mungkin warna merah tuh kan lumayan jadinya kayak danger dah, maksudnya warnanya tuh kan bisa dibilang orang-orang bilang tuh warna terang danger. Jadi untuk mengimbangi warna merah tuh aku suka warna putih. Oke. Makanan dan minuman favorit. Iya. Kalau untuk makanan itu sukanya ayam goreng sih. Untuk minumannya itu palingan di es jeruk. Oke, ayam goreng dan es jeruk. Wow, sangat nikmat ya kedengarannya. Oke Kak Yaya, pertanyaan terakhir nih dari aku. Ada nggak pesan untuk teman-teman penonton saat ini? Pesan untuk teman-teman penonton, mungkin pesannya itu aku harap kita semua mungkin di satu organisasi itu bisa mendapatkan pembelajaran kita, apapun yang kita cari, mungkin entah itu dari teman-teman mencari relasi atau mungkin pengalaman. Aku harap teman-teman bisa mendapatkan hal itu sih di sini, supaya kita keluar itu juga bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan dari organisasi itu. Itu sih dari aku. Oke, jadi itu tadi pesan untuk teman-teman penonton dari Kak Yaya. Dari kita sekiranya segitu aja. Untuk Kak Yaya, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan menjawab beberapa pertanyaan yang kita berikan di sini. Untuk Kak Yaya, semangat kuliahnya, sukses terus untuk organisasinya, semangat untuk menjalani kehidupan kakak. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Dari kita di sini udah segitu aja. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih.